Kita lanjut bahas BTTH Serapi episode 776. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Melihat tubuh dari Soyen yang semakin melemah dan juga diambang kematian, suara-suara yang menusuk hati keluar dari mulut Cailin dan juga Yun Yun. Soyen! Melihat kejadian seperti ini, Xian yang berada di belakang dari Soyen merasakan duka yang amat mendalam di dalam hatinya, dan mata dari Xian pun seketika menjadi merah serta basah. Muncul rasa bersalah dari dalam diri Xian. Raja Naga Perak melihat pada Xian yang telah dilindungi oleh Soyen, dan kemudian dia pun berkata, "Berikanlah kotak giok itu pada diriku, dan aku bisa membuat kalian semuanya mati secara bersama-sama." Xian kemudian menimpali, "Tidak, kaulah yang akan mati." Tanpa ragu lagi, Xian pun membuka kotak giok yang berada di telapak tangannya itu, dan kemudian semburan energi yang sangat mengerikan tersebar dari dalamnya. Hal ini adalah energi yang berasal dari zaman kuno. Xian pun tanpa ragu lagi langsung menelan kehendak Dewa Naga yang berada di dalamnya. Dia melakukannya persis seperti apa yang dilakukan Raja Naga Emas. Tapi Xian bukanlah Raja Naga Emas, dan melahap kehendak Dewa Naga ini mungkin akan sangat memberatkan tubuhnya. Tidak diragukan lagi, sepertinya Xian memang cari mati. Menyaksikan adegan seperti ini, Raja Naga Perak tidak khawatir, malah dia tersenyum sambil mengatakan, "Apakah kau bodoh? Sungguh konyol. Kau ingin melahap kehendak Dewa Naga tanpa memiliki kekuatan puncak reinkarnasi 9. Lihatlah, bahkan tanpa adanya kristal perak, kekuatanmu hanya berada di puncak reinkarnasi ke-8 saat ini." Sementara Soyen menoleh pada Xian yang berada di belakangnya sambil berteriak, "Xian, kau gila, cepat muntahkan. Tahukah kau apa yang sedang kau makan?" Xian pun hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Maaf, tapi situasi ini sepenuhnya karena salahku, dan aku tidak ingin kau mati." Raja Naga Perak kemudian mengatakan, "Tenanglah, bukan hanya dia yang mati, tapi kalian semuanya di dalam tempat ini yang akan mati." Perlahan, Raja Naga Perak pun mengangkat telapak tangannya, dan kemudian naga tulang yang berwarna merah ini telah kembali melonjakkan kekuatan elemen bersama-sama. Lalu, hal itu pun meluncur untuk menyerang Xian bersama dengan Soyen. Aura kematian dengan cepat membesar dan dirasakan oleh mereka semua di tempat ini. Di bawah kekuatan elemen yang luar biasa seperti itu, perlawanan dari orang-orang yang lemah tidak ada gunanya. Tapi sebelum naga tulang berwarna merah ini menghantam tubuh dari Xian, tiba-tiba suara dengungan yang keras dan juga aura dominan telah muncul dari kekosongan. Suara serta aura semacam itu bagaikan Raja Naga yang telah bangkit dari tidur lamanya. Akhirnya, duar! Kepompong raksasa yang berwarna emas milik Raja Naga Emas kini telah hancur total, dan kemudian hal seperti itu berubah menjadi sinar matahari emas yang benar-benar terang. Di dalamnya ada sosok tampan yang sedang berdiri. Lalu sosok tampan yang telah diselimuti oleh cahaya emas yang terang itu kini telah muncul di depan Raja Naga Perak. Dia pun melambaikan tangannya, dan seluruh kekuatan elemen yang dikeluarkan Raja Naga Perak menguap begitu saja. Bahkan naga tulangnya untuk kali ini juga terlempar. Dengan kemunculan sosok ini, paksaan yang aneh telah muncul di dalam dunia makam Dewa Naga ini. Melihat sosok dari tubuh yang telah diselimuti kekuatan emas, Soyen pun secara perlahan mengeluarkan suara yang lemah, "Paman Guru, Raja Naga Emas." Setelah mengatakan hal seperti ini, tubuh dari Soyen pun lemah, dan dia pun terjatuh dengan mata tertutup. Saat ini Soyen telah benar-benar pingsan. Karena Raja Naga Emas telah berhasil keluar dari retreatnya, maka tugas dari Soyen pun telah berakhir. Demi bisa melawan Raja Naga Perak, Soyen telah melakukan yang terbaik, dan bahkan tubuhnya telah terluka parah untuk kali ini. Melihat Soyen telah ambruk, tubuh Raja Naga Emas pun melesat dengan sangat cepat menuju ke arah dari Soyen. Dan kemudian Raja Naga Emas juga melambaikan tangannya. Energi yang berwarna emas kini telah melindungi tubuh dari Soyen. Bahkan Raja Naga Emas juga telah melemparkan sesuatu ke arah Xian yang membuat kekuatan kehendak Dewa Naga kembali tersegel.
supaya hal itu tidak membahayakan tubuh Xian kali ini. Sambil memegang sosok dari seorang Soyen pun Raja Naga Emas kemudian mengatakan, "Bocah sialan, terima kasih banyak atas kerja kerasmu dan untuk sementara ini serahkan sisanya pada diriku." Aura Raja Naga Emas tiba-tiba langsung berubah menjadi semakin mengerikan. Fluktuasi gila juga telah muncul dalam pupil matanya. Menyaksikan adegan seperti ini membuat Raja Naga Perak merasa cukup ketakutan. Detik berikutnya, Raja Naga Emas kembali bangkit. Dia menatap tajam pada Raja Naga Perak, lalu mengatakan, "Keluhan di antara kita serta bencana yang telah menimpa klan naga ini akan sepenuhnya berakhir dalam pertempuran kali ini." Tubuh Raja Naga Emas pun langsung mengambang di udara dan masih diselimuti oleh sinar cahaya kemasan. Kemarahan ekstrim kali ini telah terpancar di dalam tubuh Raja Naga Emas ini sendiri. Raja Naga Perak, dia telah memprovokasi pertikaian internal di dalam klan naga, memusnahkan banyak elit dari klan naga ini, dan sekarang telah menyakiti Soyen, membuat rasa bersalah dan juga amarah di dalam hati Raja Naga Emas terus membesar. Long Hao dan juga Long Yao ketika menyaksikan hal seperti ini tiba-tiba saja mengatakan, "Tuan Naga Emas, Anda telah pulih sepenuhnya." Long Hao dan juga Long Yao merasakan kegembiraan dan kemudian tanpa sadar air mata telah keluar dari mata mereka berdua. Di masa kejayaan Raja Naga Emas, kekuatannya sangat luar biasa. Bahkan dia setara dengan malaikat pembantai dari kerajaan malaikat. Cailin bersama dengan Yun Yun kini telah langsung melesat dengan sangat cepat, dan kemudian mereka pun memeluk tubuh dari Soyen yang telah pingsan. Akhirnya Cailin bersama dengan Yun Yun berkata, "Soyen." Bahkan dengan perlindungan kekuatan Raja Naga Emas, tubuh dari Soyen yang sudah terluka parah untuk kali ini tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan, karena kekuatan elemen telah membuat kekuatan abadi dan juga keabadian di dalam tubuh Soyen tampaknya tidak aktif. Bahkan tulang-tulangnya yang patah kali ini juga tidak bisa tersambung. Cedera dari Soyen bisa dianggap terlalu parah. Sementara Raja Naga Perak dengan raut wajah yang suram, dia sedikit tersenyum sambil mengatakan, "Sepertinya rencanaku telah gagal." Raja Naga Perak tidak menyangka bahwa Raja Naga Emas bisa melahap tulang naga Tiansu dalam waktu yang sesingkat itu. Bakat dan juga kekuatannya sangatlah luar biasa. Bahkan jika Raja Naga Emas tidak memiliki tubuh naga kali ini, namun dia masih tidak terbayangkan. Raja Naga Emas pun secara perlahan berjalan untuk mendekati tubuh Raja Naga Perak, dan kemudian cahaya keemasannya telah menyelimuti seluruh tubuhnya. Untuk kali ini sedikit memudar, lalu menunjukkan wajah asli dari Raja Naga Emas yang kali ini telah berubah menjadi seorang pria muda yang tampan dengan jubah berwarna emas. Namun, niat amarah yang luar biasa terpancar dari dalam tubuh Raja Naga tampan ini. Dia pun kemudian menatap tajam pada Raja Naga Perak yang merupakan adiknya sambil berkata, "Raja Naga Perak adikku, setelah kau mati, aku akan menyimpan telur nagamu di depan prasasti batu Dewa Naga di dalam makam Dewa Naga ini, agar kau bisa bertobat selamanya. Sebelum kau kembali dilahirkan ke dalam dunia ini, dan setelah kau menetas menjadi bayi naga yang baru, kau masih akan tetap menjadi adik perempuan Raja Naga Emas ini. Tapi hari ini kau akan menggunakan hidupmu untuk menebus segala kejahatan keji yang telah kau lakukan." Raja Naga Perak pun kemudian menimpali perkataan dari Raja Naga Emas ini. "Kakakku, apakah kau pikir aku takut?" Setelah mengatakan hal seperti ini, sisik-sisik perak yang telah menutupi tubuh Raja Naga Perak ini langsung memancarkan sinar cahaya. Sementara itu Raja Naga Perak tanpa ragu lagi telah mengangkat telapak tangannya, dan kemudian dia pun mengayunkannya. Sebuah energi emas langsung berubah menjadi cakar naga emas. Menyaksikan hal seperti ini, naga tulang yang berwarna merah kembali melesat untuk berhadapan dengan cakar naga emas. Namun tiba-tiba, degar!
naga tulang merah yang dibanggakan Raja Naga Perak ini telah hancur berkeping-keping. Kekuatan elemen yang berada di dalamnya pun tersebar sesuka hati. Raja Naga Emas yang telah berhasil melahap tulang naga Tianzu yang merupakan Dewa Naga. Dia tidak lagi berada di kekuatan puncak reinkarnasi ke-9, tapi sepertinya telah mencapai pada kekuatan yang baru. Meskipun begitu, Raja Naga Perak pun tidak menyerah. Dia pun pada saat ini kemudian berteriak, kekuatan elemen, duri petir, jimat angin yang mendalam, api suci. Satu demi satu kekuatan mengerikan dilemparkan oleh Raja Naga Perak dan kemudian menghantam tubuh Raja Naga Emas. Tapi hantaman-hantaman dari kekuatan ini rasanya cukup geli. Bahkan terdengar suara dang 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 dang, seperti sebuah logam yang terhantam oleh batu kerikil. Setelah Raja Naga Emas melahap tulang naga Tianzu, meskipun dia belum mampu membentuk tubuh naganya kembali, tapi kekuatan yang dimiliki Raja Naga Perak mustahil untuk bisa menghancurkan pertahanan Raja Naga Emas. Dalam pertempuran kali ini, bisa dianggap Raja Naga Emas yang telah menang. Melihat kelakuan dari adiknya, Raja Naga Emas kemudian berbisik, tulang naga Tianzu pengubah roh, hukuman Dewa Naga Suci. Tidak lama kemudian, sebuah kekuatan misterius mengembun dari dalam tubuh Raja Naga Emas ini, dan kemudian hal itu berubah menjadi seekor naga warna-warni bertubuh mini dengan aura misterius. Dari dalamnya, naga warna-warni itu pun kemudian mengibas-ibaskan sayap kecilnya, dan hal itu membuat kehampaan di dalam tempat ini rasa-rasanya berputar. Tanduk kecil yang berada di kepala dari naga mini warna-warni ini sedikit bergoyang dan kemudian memancarkan gelombang kuno yang sangat kuat. Naga ini pun telah langsung meninggalkan Raja Naga Emas dan kemudian menghantam tubuh Raja Naga Perak. Melihat naga mini warna-warni telah membuat kekuatan di dalam tubuh Raja Naga Perak menjadi gelisah, pupil matanya berkedut dan kemudian dia bergumam, kekuatan Dewa Naga. Pada akhirnya Raja Naga Perak pun langsung mengeluarkan sinar cahaya keperakan dengan berbagai elemen dari dalam tubuhnya sambil berteriak, tulang naga kebijaksanaan, kristal dari dunia debu. Kekuatan jiwa yang luar biasa pun kali ini langsung terpancar dari dalam tulang naga kebijaksanaan yang berada di dalam tubuh Raja Naga Perak ini. Namun detik berikutnya, naga mini warna-warni tiba-tiba saja membuka mulutnya dan dia pun seolah-olah berbicara yang langsung merasuk ke dalam benak dari Raja Naga Perak. Benda-benda yang berada di dalam tubuhmu adalah milik dari keluarga naga. Bagaimana aku bisa membiarkan naga berdosa sepertimu menggunakan tulang naga kebijaksanaan ini? Dengan munculnya suara yang bergema di dalam benaknya tersebut, raut wajah Raja Naga Perak berubah menjadi sangat jelek dan kemudian dia mengatakan, bagaimana mungkin ini adalah suara? Sepotong cahaya redup sekarang telah langsung melilingi tulang naga kebijaksanaan yang berada di dalam tubuh Raja Naga Perak. Hal ini memancarkan kegelisahan yang luar biasa, seolah-olah cahaya redup yang telah muncul seperti itu memutuskan hubungan sepihak antara Raja Naga Perak dan juga klan naga ini. Naga mini warna-warni bukan hanya kekuatan yang dipadatkan oleh Raja Naga Emas dengan tulang naga Tianzu, tapi itu adalah perwujudan mini dari Dewa Naga dengan kekuatan yang luar biasa. Dan naga mini warna-warni ini adalah seperti hukuman yang telah ditunjuk oleh Dewa Naga menghukum para naga yang bersalah. Tulang naga kebijaksanaan di dalam tubuh Raja Naga Perak ini tidak bisa digunakan kembali. Hal itu telah membuat seluruh kekuatan elemen yang berada di dalam tubuh Raja Naga Perak ini juga tidak bisa aktif. Tidak lama kemudian, sinar cahaya warna-warni telah turun dari langit dan hal itu mengurung tubuh Raja Naga Perak. Hal ini telah membuat orang tersebut tidak ada bedanya seperti seorang wanita biasa. Ketakutan terus membesar di dalam hati dari Raja Naga Perak ini, dan dia pun buru-buru melihat pada Raja Naga Emas lalu meraung, kakak, mohon maafkan aku telah salah kakak, tolong berikan aku kesempatan, aku akan berubah. Bagaimanapun juga kita adalah saudara kandung. Suara dari Raja Naga Perak ini dipenuhi ketakutan dan juga kecemasan yang luar biasa.
karena dia sudah tidak punya kesempatan untuk melawan kekuatan naga mini warna-warni. Raja Naga Emas sebenarnya tidak tega mendengarkan raungan dari adiknya ini, dan kemudian dia hanya bisa memejamkan matanya sambil mengatakan, "Mohon maaf, kesalahanmu sudah terlalu besar dan aku tidak bisa memberikanmu sebuah kesempatan." Dalam sekejap saja, kekuatan warna-warni yang telah mengurung tubuh Raja Naga Perak kini memancarkan sebuah sinar cahaya yang benar-benar terang, yang membuat Raja Naga Perak yang perkasa dan juga ambisius itu menghilang dengan cepat. Setelah cahaya menyilaukan mata itu pun mereda, kali ini terlihatlah telur naga perak yang mengambang di udara. Di sampingnya ada tulang naga kebijaksanaan dan juga energi cahaya berkilauan yang merupakan kekuatan elemental yang sebelumnya dimiliki Raja Naga Perak ini. Di atas telur naga perak juga terdapat tulisan-tulisan kuno yang seolah menyegel dirinya, supaya ketika Raja Naga Perak ini kembali terlahir ke dunia akan memiliki sifat yang berbeda dari dia sebelumnya. Bagaimanapun juga ini merupakan klan naga. Setelah 9 Raja Naga mati, maka mereka akan kembali ke wujud aslinya, yaitu telur naga. Namun untuk bisa menetas dan juga terlahir kembali, hal itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Selain pertempuran di dalam tempat ini, pertempuran di luar sana yang dilakukan Raja Naga Baxia, Raja Naga Api, dan juga yang lainnya juga berakhir. Selain itu, dengan kekuatan yang dimiliki Xiaoshuan, dia telah sepenuhnya mengembalikan kewarasan dari Sukun. Beberapa pasukan sekutu dari faksi Raja Naga Emas yang telah ditangkap oleh orang-orang Raja Naga Perak kali ini juga telah diselamatkan. Adapun Raja Naga Kegelapan, Raja Naga Badai, Raja Naga Bintang, dan juga 2 raja yang lainnya telah terikat oleh kekuatan Raja Naga Baxia dan juga Raja Naga Api. Mereka pun dipenjara dan harus menunggu hukuman Raja Naga Emas. Dalam pertikaian klan naga ini, di pihak Raja Naga Perak telah tewas 2 orang tetua, yaitu Long Feng dan juga Long Yuan. Sementara di pihak dari Raja Naga Emas, dia telah kehilangan orang yang paling luar biasa, yaitu tetua Long Qing, karena orang tersebut telah mengorbankan dirinya sendiri untuk bisa melindungi Long Hao dan juga Long Yao. Kita kembali ke tempat dari Raja Naga Emas. Melihat pemandangan seperti ini membuat Long Hao dan juga Long Yao cukup lega. Lalu Long Hao pun mengatakan, itu adalah kekuatan tertinggi yang seharusnya dimiliki oleh Tuan Naga Emas. Selanjutnya, Raja Naga Emas raut wajahnya dipenuhi rasa panik yang luar biasa. Dia pun melihat ke arah sosok dari Soyen yang sudah tidak sadarkan diri, dan kemudian membuat Raja Naga Emas buru-buru menukik. Ada kecemasan di dalam hatinya kali ini. Hanya saja tidak seorang pun menyadari bahwa naga mini warna-warni yang telah dibentuk oleh Naga Emas, dirinya kali ini setelah menghancurkan Raja Naga Perak tidak menghilang, dan sebaliknya berubah menjadi makhluk yang nyata. Raja mini warna-warni ini pun kemudian mendekati telur dari Raja Naga Perak, lalu melihat-lihat pada tulang naga, kebijaksanaan, dan juga gugusan cahaya yang merupakan sumber kekuatan elemen. Tanpa ragu lagi, dia pun membuka mulutnya lebar-lebar, lalu menelan sumber kekuatan elemen ini. Kita berpindah ke tempat dari Soyen berada. Kali ini dia telah benar-benar sekarat. Kekuatan api suci kembar, yaitu api abadi dan juga keabadian, benar-benar tidak berfungsi karena telah ditekan oleh kekuatan elemental Raja Naga Perak sebelumnya. Dan kekuatan hidup dari Soyen kali ini hanya dilindungi oleh kekuatan iblis. Cailin bersama dengan Yun Yun hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan ekspresi yang rumit dan juga tidak berdaya dalam menghadapi situasi dari Soyen. Raja Naga Emas kemudian mulai memeriksa tubuh dari Soyen. Detik berikutnya, alisnya pun menegang. Dia menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Aku tidak menyangka akan jadi seperti ini." Selanjutnya, pandangan mata dari seorang Xian melihat pada naga mini warna-warni yang telah melompat-lompat di kejauhan setelah dia menelan kekuatan sumber elemental. Tampaknya naga mini warna-warni ini tidak nyaman dengan kekuatan tersebut. Xian pun kemudian berkata, "Senior, tolong berikan saja kekuatan itu padaku."
Mendengar ucapan dari seorang Xian membuat naga mini warna-warni langsung memuntahkan kembali sumber energi kekuatan elemental dari dalam perutnya. Di sisi lain, tulang-tulang dari Xiaoyan bahkan jiwanya semua telah terkikis oleh kekuatan elemental, dan untuk bisa menyembuhkannya maka harus menghilangkan kekuatan elemental ini dari dalam tubuh Xiaoyan. Jika tidak dan terus dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, maka kekuatan elemental itu pasti akan memberikan dampak yang sangat mengerikan bagi seorang Xiaoyan, bahkan itu adalah kematian. Xian untuk kali ini telah memegang sumber kekuatan elemental yang baru saja dimuntahkan oleh naga mini warna-warni. Namun Raja Naga Emas melihat ke arah Xian dan kemudian dia mengatakan, "Kekuatanmu telah meningkat akibat kau mendapatkan bantuan dari Raja Naga Perak, dan setelah kristal perak itu menghilang dari dalam tubuhmu, kekuatanmu juga telah menurun kembali. Dan kali ini aura di dalam tubuhmu benar-benar telah terganggu. Bahkan jika kau melahap kekuatan elemental dari adikku Raja Naga Perak, kau mungkin tidak akan pernah bisa mampu untuk menembus kekuatan reinkarnasi ke-9 lagi seumur hidupmu." Mendengarkan ucapan Raja Naga Emas membuat Xian hanya tersenyum, dan kemudian dia mengatakan, "Kekuatan reinkarnasi ke-9, kekuatan Dewa Naga, itu tidak penting lagi. Aku ingin melahap kekuatan Raja Naga Perak ini adalah supaya aku bisa memiliki kekuatan untuk menyelamatkan orang yang aku sayangi." Tanpa ragu lagi, Xian pun membuka mulutnya lebar-lebar dan kemudian dia mulai melahap kekuatan elemental. Xian berharap bisa mengendalikan kekuatan elemental ini dan kemudian akan membersihkan seluruh kekuatan elemental yang berada di dalam tubuh dari Xiaoyan. Waktu pun terus berlalu. Xian masih mencoba menyerap kekuatan dari Raja Naga Perak, sementara Raja Naga Emas telah memindahkan Xiaoyan ke sebuah tempat khusus dan berusaha melakukan penyembuhan kepada tubuh dari Xiaoyan ini. Dan kali ini bencana di dalam klan naga telah mereda. 5 Raja Naga telah dihukum oleh Raja Naga Emas, dan kemudian kekuatan Dewa Naga di dalam tubuh mereka telah dicabut lalu diberikan kepada Xiao Xuan, Cailin, Yun Yun, dan juga Jenderal Naga Longyi. Xiao Xuan telah menjadi salah satu pemimpin yang paling bijak di dalam klan naga. Sementara Jenderal Naga Longyi, dia pun diangkat oleh Raja Naga Emas menjadi Raja ke-10 dari generasi baru. Orang-orang yang berjasa juga telah diberikan penghargaan yang luar biasa oleh Raja Naga Emas, dan kali ini seluruh klan naga bisa melanjutkan tatanan mereka dengan tenang. Setelah menyelesaikan berbagai hal ini, Raja Naga Emas pun kemudian pergi menuju tanah suci dari klan naga yang merupakan kolam pemakaman naga. Tempat itu merupakan tempat dari mayat-mayat para naga terkuat dikuburkan dari berbagai dinasti. Sementara Xian yang telah berhasil menyerap kekuatan dari Raja Naga Perak kali ini pergi menuju kolam pemakaman naga itu, lalu mencoba membersihkan seluruh kekuatan elemental yang tertinggal di dalam tubuh dari Xiaoyan. 10 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Xian, Raja Naga Emas, Cailin, dan juga para elit lainnya dari klan naga telah berkumpul di dalam tempat ini siang dan malam, mencoba segala cara untuk bisa menyelamatkan Xiaoyan yang telah terluka parah dan juga sekarat. Raja Naga Emas hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Masih belum ada perubahan. Apa yang terjadi pada bocah ini?" Tidak peduli seberapa hebatnya, mereka menggunakan kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Contohnya Yun Yun menggunakan kekuatan Dewa Bunga, Cailin dengan kekuatan bintang telan surga 10 warna, Xian dengan kekuatan Raja Naga Perak, dan Raja Naga Emas dengan menggunakan kekuatan Dewa Naganya sendiri. Masih tidak bisa membuat Xiaoyan lebih baik. Citra yang ditanggung oleh bocah ini sangat serius. Pertahanan di dalam hati dari seorang Yun Yun tampaknya telah runtuh. Air mata ini telah menetes dan kemudian dia berkata, "Bagaimana mungkin seperti ini? Dia koma, padahal di dalam tubuhnya memiliki banyak api suci, kekuatan iblis, dan juga kekuatan garis darah dari klan Xiao. Xiaoyan, bangunlah, tolong bangunlah."
Melihat raut wajah dari seorang Yun yang telah pucat dan juga sedih, Cailin pun menopang tubuh dari Yun yang sudah gemetaran, dan kemudian dia mulai menenangkan pikiran dari Yun ini sambil mengatakan, "Sudahlah, tenangkan dirimu dan tidak perlu terlalu khawatir seperti ini. Kita pasti akan bisa menemukan solusinya." Padahal Jian telah membersihkan seluruh kekuatan elemental yang telah mengikis jiwa dan juga tulang-tulang dari seorang Soyen ini. Namun, tulang-tulang yang patah dari seorang Soyen masih tidak bisa tersambung kembali, dan kekuatan keabadian untuk detik ini juga sepertinya masih tidak berfungsi. Luka di tubuh Soyen sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Dia seperti orang yang telah terjatuh dalam keadaan mati suri. Jian pun ragu sejenak, dan kemudian dia melihat pada Raja Naga Emas sambil mengatakan, "Aku akan mencoba menggunakan kekuatan kehendak Dewa Naga. Siapa tahu bisa membangunkan Soyen." Baru saja Jian mengatakan hal seperti ini, Raja Naga Emas pun langsung menolaknya. Tidak, kekuatan kehendak Dewa Naga itu terlalu kuat. Tubuh dan juga jiwa dari Soyen yang sudah terluka tidak akan mampu menahan kekuatan sebesar itu. Tidak lama kemudian Long Hao muncul dari kejauhan, dan dia pun saat ini telah memegang sebuah kotak yang sangat indah, di mana dalam kotak tersebut terdapat sebuah tulang naga, dan tidak lain itu adalah tulang naga yang dimiliki Raja Naga Emas di masa lalu. Long Hao menyerahkan kotak ini sambil mengatakan, "Tuan Naga, ini adalah tulang naga agungmu dan sebaiknya Anda menyimpannya untuk kali ini." Tiba-tiba dalam situasi seperti ini Cailin pun berkata sambil menahan kesedihan di dalam hatinya, "Raja Naga Emas dan juga semuanya, terima kasih banyak atas bantuan kalian beberapa hari ini. Mungkin aku harus membawa Soyen untuk pulang ke wilayah api yang tidak berujung, dan aku yakin dengan pengalaman yang dimiliki oleh Dewi Yaoji dan juga Tetua Agung Xiaoyin, pasti mereka memiliki cara untuk bisa menyelamatkan Soyen." Baru saja Cailin mengatakan hal seperti ini, Long Hao dan juga yang lainnya pun saling berpandangan dengan cemas, dan mereka tetap terdiam untuk beberapa saat. Raja Naga Emas adalah satu-satunya orang yang tidak terpengaruh oleh kata-kata dari Cailin. Dia kemudian mengulurkan telapak tangannya lalu mengambil tulang naga agung yang berada di dalam kotak yang dibawa Long Hao itu, dan sebenarnya itu merupakan tulang naga penghancur langit. Lalu Raja Naga Emas pun mulai berjalan untuk menuju sebuah batu kristal yang besar di mana Soyen terbaring di atasnya. Api abadi dan juga keabadian di dalam tubuh dari Soyen berdetak dengan pelan, melindungi kekuatan asal-usul dari Soyen ini. Namun hal itu tidak mampu memulihkan seluruh luka dan juga patahan pada tulang di tubuh dari Soyen. Seolah-olah kekuatan api abadi dan juga keabadian cukup lemah untuk kali ini. Melihat perilaku aneh dari Raja Naga Emas, tiba-tiba Long Hao segera berseru, "Tuan Naga." Menurut Long Hao, tulang naga penghancur langit dan juga Raja Naga Emas telah sangat cocok. Tapi bukan berarti benda ini cocok untuk tubuh Soyen. Jika sampai Raja Naga Emas dengan paksa menanamkan tulang naga penghancur langit ke dalam tubuh dari Soyen, lalu menimbulkan sebuah reaksi balik, situasi yang menimpa Soyen akan jauh lebih buruk. Namun detik berikutnya, Raja Naga Emas tidak akan memberikan tulang naga penghancur langit ini pada Soyen. Malah dia mengangkat tangannya dan kemudian diselimuti lapisan cahaya keemasan yang sangat menyilaukan. Tanpa ragu-ragu lagi, Raja Naga Emas meraih tulang naga yang berada di punggungnya. Lalu dia meretakkannya dan menarik tulang naga di punggungnya sendiri yang tidak lain merupakan tulang naga Tianshu milik Dewa Naga. Long Hao dan juga para petinggi lainnya di dalam tempat ini berseru, "Tuan Naga!" Kali ini Raja Naga Emas sudah membuat keputusan dia akan menggunakan tulang naga Tianshu dan ditanamkan ke dalam tubuh dari Soyen untuk menggantikan tulang di tubuh dari Soyen yang telah patah. Kekuatan Raja Naga Emas sendiri telah mencapai puncak dari reinkarnasi ke-9 dan hanya perlu melakukan retreat sebentar supaya dia bisa melahap seluruh kekuatan yang berada di dalam tulang naga Tianshu, dan saat itu Raja Naga Emas akan bisa menerobos belenggu. Tapi saat ini tulang naga Tianshu telah dilepaskan dari dalam tubuhnya. Bahkan mungkin kekuatan sumber Raja Naga Emas akan terkena serangan balik. Raja Naga Emas kali ini telah memegang tulang naga Tianshu itu, memandang ke arah Soyen sambil mengatakan, "Aku sudah tua dan juga tidak berguna." Pada akhirnya
Raja Naga Emas pun mengangkat telapak tangannya dan kemudian menanamkan tulang naga Tianzu ini ke dalam tubuh dari Soyen untuk menyambungkan tulangnya yang telah patah. Pada saat yang sama, tulang naga penghancur langit yang berada di tangan satunya dari Raja Naga Emas ini secara otomatis melengkapi tulang di punggungnya yang telah dipatahkan oleh Raja Naga Emas sendiri. Ini merupakan pencapaian maksimal yang telah dicapai Raja Naga Emas. Sementara setelah Raja Naga Perak tumbang, Xian telah mendapatkan kekuatan dari orang itu dan untuk sementara waktu menggantikan posisi dari Raja Naga Perak. Namun kekuatan di dalam tubuh dari Xian tidak meningkat dan hanya berada di puncak reinkarnasi ke-8. Tindakan yang dilakukan Raja Naga Emas tidak diragukan lagi telah membuat orang-orang yang melihatnya hanya bisa meneteskan air mata. Raja Naga Emas kemudian mengatakan, "Bocah kecil, aku telah menganggapmu seperti putraku sendiri dan ini adalah kontribusi terbesar yang bisa kuberikan pada dirimu. Sudah waktunya kau bangun. Lagi pula, dunia ini masih banyak orang yang membutuhkan dirimu. Jadi, jangan biarkan mereka menunggumu terlalu lama." Tulang yang patah di dalam tubuh Soyen kali ini telah disambungkan dengan tulang Dewa Naga. Hal itu dalam seketika membuat daging serta berbagai tulang lainnya menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Melihat pemandangan seperti ini membuat Cailin dan juga Yun Yun cukup terkejut. Mereka juga senang dalam seketika. Sementara Xian mendekati Raja Naga Emas. Lalu dia melambaikan tangannya, sebuah kotak giok telah muncul lalu mengatakan, "Paman Raja Naga Emas, benda ini sepertinya cocok untuk dirimu dan aku akan mengembalikannya." Adegan yang dilakukan Raja Naga Emas tidak diragukan telah merebut kepercayaan dari banyak orang. Dan Xian tahu bahwa kekuatan luar biasa dari kehendak Dewa Naga mungkin hanya bisa ditelan oleh Raja Naga Emas. Orang ini benar-benar sangat mulia. Bahkan dia akan mampu menembus puncak reinkarnasi ke-9 dengan menggunakan tulang Dewa Naga. Tapi bersedia melepaskan tulang itu demi menyelamatkan Soyen. Tekad seperti ini bukanlah hal yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Raja Naga Emas melihat ke arah Xian sambil menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mengambil kotak giok yang di dalamnya berisi kehendak Dewa Naga. Bencana dari klan naga telah berakhir sepenuhnya dan kali ini hanya tinggal menunggu Soyen keluar dari retreatnya. Saat itu mungkin Soyen akan keluar dengan kekuatan yang luar biasa yang bahkan memiliki kemampuan untuk bisa menyelamatkan klan Xiao dan juga mendominasi pertempuran yang paling menentukan. Raja Naga Emas melihat Long Hao, Long Yao, dan juga yang lainnya di dalam tempat ini sambil mengatakan, klan naga saat ini telah dipulihkan. Tutup sementara dalam jangka waktu 1 tahun untuk menstabilkan situasi di dalam klan naga kita. Dan setelah 1 tahun, kita akan muncul kembali di dalam dunia 1000 besar. Tunjukkan pada dunia kekuatan klan naga. Dan saat itu pertempuran berdarah pasti akan terjadi. Long Hao dan juga Long Yao menganggukkan kepalanya mendengarkan perintah dari Raja Naga Emas ini. Selanjutnya mereka semuanya pun keluar dari dalam kolam pemakaman naga. Hanya Cailin, Yun Yun, dan juga Soyen yang berada di dalam tempat ini. Namun sebelum pergi, Raja Naga Emas telah memberikan Cailin metode tertinggi dari klan naga, yaitu 9 transformasi Dewa Naga. Itu adalah perubahan ke-8 Aura Dewa Naga dan juga perubahan ke-9 Dewa Naga telah datang kembali. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan benar-benar sembuh dalam hal ini? Dan seperti apa kekuatannya ketika dia keluar dari retreatnya yang di dalam tubuh dari Soyen telah memiliki tulang Dewa Naga? Dan mungkinkah Cailin juga akan mempelajari transformasi Dewa Naga ke-8 dan juga ke-9? Atau mungkinkah dia akan memberikan kedua teknik ini kepada suaminya, yaitu Soyen? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprosop.